Ya, untuk membahas mengenai perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Pemasaran PT Best Profit Futures, Saiful Rahman. Selamat pagi, Pak Saiful. Selamat pagi, Mas Rudi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Ini kalau bicara soal komoditas, yang paling menarik saat ini apa, Pak? Ya, yang paling menarik untuk bicara dengan komoditas pada saat ini dengan ketidakpastian kondisi global, ya otomatis di harga emas ya, yang masih cukup menjadi potensi untuk menarik pelaku pasar. Karena dengan ketidakstabilan kondisi perekonomian secara global dan ketidakkepastian, Mas Rudi. Baik, ini kalau kita melihat kemarin laporan mengenai PDB kita, ini hanya sekitar 2,97%. Ini kan jauh dari ekspektasi di awal ya, yang mencapai 4, sekian persen lebih. Apakah ini juga mempengaruhi pasar komoditas? Ya, ini jelas sangat terpengaruh ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi menjadi 2,97% ya, dengan tingkat inflasi di bulan April kemarin itu, kata bulan April itu sebesar 0,8% ya. Memang kita tidak bisa jadikan satu panutan di kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang kalau kita bandingkan dengan tahun 2019 lalu ya. Dengan kondisi inflasi yang lebih tinggi, kita tidak bisa menjadikan panutan. Yang jelas bahwasannya di kondisi ketidakpastian yang saya katakan tadi secara global, ini merupakan sesuatu hal dari sektor real yang masih negatif, ini bisa semakin membuat banyak permintaan oleh pelaku pasar, khususnya di komoditas emas, Mas Rudi. Oke. Selain emas, apa yang juga menarik, Pak Saiful? Saya pikir dengan kondisi ketidakpastian sekarang ya, orang lebih bijak mengarahkan cara investasinya itu pasti ke safe haven ya. Ya, kalau menurut saya yang menjadi primadona itu masih di kondisi produk safe haven yaitu emas, Mas Rudi. Oke. Bagaimana dengan CPO? Ini kan pemerintah juga biaya itunya dibikin nol kan? Iya, biaya CPO sendiri juga pemerintah melakukan satu kebijakan ya untuk menarik pelaku pasar itu sampai biayanya itu di nolkan ya. Ya, biaya keluar. Ini tujuannya untuk menarik dari tingkat pelaku pasar untuk lebih aktif lagi transaksi di komoditas CPO. Tapi dengan kondisi secara global ya khususnya seperti China yang merupakan negara permintaan CPO yang terbesar untuk negara kita, saya pikir di kondisi seperti ini masih belum terjadi satu kejelasan harga yang kira-kira untuk bisa terjadikan suatu permintaan yang lebih tinggi atau tidak, gitu Mas Rudi. Itu juga terjadi di banyak komoditas lain ya? Banyak komoditas lain gitu ya. Baik, nah selain emas, apakah memang tidak ada komoditas lain yang juga cukup menarik di kondisi seperti sekarang? Kalau memang melihat dari satu kenaikannya yang cukup fluktuatif untuk lebih signifikan dan untuk lebih hati-hati dan untuk lebih bijak bagi pelaku pasar yang ingin mendapatkan satu keuntungan ya, saya pikir yang lebih menarik di kondisi sekarang untuk kita lebih cerdas untuk bisa meraba arahnya pasar, saya pikir adalah komoditas emas, Mas Rudi. Oke, banyak juga sebetulnya analisis yang mengatakan bahwa di kondisi seperti sekarang mungkin memang akan lebih baik untuk memegang cash gitu. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya pikir sih bahwasannya kita harus bisa lebih cerdas di kondisi sekarang ya. Kalau menurut saya dibandingkan untuk lebih pegang cash di saat kondisi safe haven ataupun produk emas ini terjadi satu pengayunan, apalagi sekarang yang tertahan di level 1.680 sampai 1.700 per troy ounce, saya pikir bijak ya kalau kita untuk siap-siap di kondisi yang tidak kepastian yang global yang masih belum jelas untuk kira-kira siap buying di emas yang saya lihat arahnya itu bisa mendekatin ke level tertinggi lagi yaitu ke level 1.800-an per troy ounce ya Mas Rudi. Oke, itu bisa diprediksikan kira-kira pada di posisi itu akan terjadi dalam waktu dekat atau ini akan menjadi sangat menarik juga sebetulnya untuk dipegang untuk jangka panjang?
Ya, saya pikir apalagi sekarang dengan rumors kondisi ketidakharmonisan Amerika dengan China di kondisi pandemi secara global seperti ini ya, saya pikir dalam jangka waktu menengah ya midterm ini saya pikir arahnya bisa ke sana, Mas Rudi. Oke, baik. Pak Saiful Rahman, terima kasih banyak Pak sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell. Ya, sama-sama Mas Rudi.